Sebenarnya pemerintah itu udah gagal. Oke, udah gagal. Gagal dalam 3 hal, triple kill sekaligus. Triple kill, oke. Pucuknya itu nggak perlu orang yang ngerti IT, tapi bawahnya barulah orang yang ngerti IT. Yang melaksanakan yang ngerti IT. Atasnya nggak perlu. Banyak orang yang pemikirannya seperti itu. Tapi bisa jadi ini sengaja disusupkan. Kalau Kata untuk kasus ini apa Pak? Mungkin boleh ngobrol di kamera. konyol. Konyol, oke. Konyol sekali. Oke, selamat malam, selamat pagi. Mungkin teman-teman dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita akan podcast atau akan ngobrol-ngobrol tentang kebocoran data yang baru-baru ini terjadi, yaitu khususnya PDN atau Pusat Data Nasional. Nah, pada kesempatan kali ini kita beruntung banget nih bisa ngobrol sama seorang pakar ataupun ahli di bidang IT ataupun cybersecurity itu sendiri. Nah, beliau adalah Robin Shihab. Nah, Robin Shihab ini dulunya juga waktu SMA, ini cerita unik ya. Waktu SMA itu dulu pernah bikin antivirus sendiri. Nah, mungkin boleh tuh Pak diceritain buat intro gitu. Antivirusnya apa namanya? Mungkin banyak yang belum tahu. Ya, kalau untuk generasi sekarang mungkin sudah banyak yang nggak paham antivirusnya. Memang antivirusnya itu ANSAF dulu. Siap. Ya, itu antivirus lokal pertama di Indonesia. Keren. Yang pertama bisa menghajar virus-virus lokal pada waktu itu yang paling terkenal itu virus berontok. Gitu. Virus berontak. Ya. Wah, saya belum lahir juga. Belum masih lebih duluan berontok. Siap. Ya, anak baru Pak. Oke, nah itu tadi sekilas, mungkin nanti teman-teman bisa searching sendiri tentang ANSAF tadi. Tapi kayaknya udah nggak aktif ya Pak itu ya? Udah lama ya, sudah tidak dikembangkan. Nah, oke, mungkin kita langsung masuk ke pembahasannya ya. Mungkin dari ya yang basic-basic dulu, nanti baru kita dalam. Nah, oke, dimulai dari pertanyaan pertama nih Pak. Menurut Bapak nih, pandangan Bapak aja, opini boleh mungkin tentang kebocoran data yang baru-baru ini terjadi, khususnya di PDN. Itu gimana sih Pak? Kok bisa atau kenapa gitu? Itu. Satu kata. Apa tuh? Konyol. Siapa nih yang konyol nih? Kebocoran data di Indonesia sampai terkenal di Pusat Data Nasional dan itu membuat beberapa layanan publik terganggu. Imigrasi, pendidikan, ya bahkan konon kesehatan juga ada yang terdampak. Benar. Nah, itu adalah sebuah kekonyolan kalau menurut saya. Gitu. Karena yang terjadi itu bukan hanya sekedar kebocoran data, tapi kegagalan sistem juga. Sehingga layanan-layanan publik ini terganggu. Gitu. Oke, dalam hal ini berarti yang konyol siapa ini Pak? Yang konyol yang memiliki wewenang, yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan sistem tersebut. Oke. Gitu. Oke, mungkin Kominfo, itu aja sebut aja. to the point banget ini Pak ya. Saya ngopi dulu lah ya Pak. Takut. Oke, sambil ngopi ya Pak. Oke. Tadi kan berarti kan kekonyolan. Nah, kita balik nih. Faktor-faktor ataupun penyebabnya. Kira-kira kenapa sih kok bisa ada ransomware itu masuk gitu lah. Anggaplah ke PDN atau mungkin juga bisa ke situs kita gitu. Nah, itu faktor-faktor penyebabnya itu kenapa sih Pak? Gitu. Ya, ada banyak faktor sebenarnya. Ada banyak. Ada sangat banyak faktor kenapa ransomware bisa menyerang komputer. Nggak hanya ransomware, malware secara luas ya. Oke. Malware itu kan ada virus, ada ransom, ada trojan horse, ada spyware, macam-macam. Bisa masuk ke dalam komputer, ada banyak faktor sebenarnya. Nah, memang secara hukum tidak ada sistem yang aman dari serangan malware. Semua device yang bisa diprogram itu memiliki kerentanan terhadap malware. Seperti itu. Nah, sehingga ada banyak hal, ada banyak faktor yang bisa menyebabkan ke situ. Yang jelas yang perlu dipertanyakan bagaimana proses masuknya. Gitu. Nah, kalau kita melihat dari kasusnya PDN ini, PDNS ya, PDN itu Pusat Data Nasional Sementara. Jadi rencananya itu akan ada beberapa 4 kalau nggak salah 4 PDN yang akan dibangun di beberapa titik di Indonesia. Tapi sebelum itu ditaruh dulu di PDNS. Nah, yang kena serangan ini PDNS. Ya kalau kita melihat hikmahnya ini baru temporer, baru sementara. Ya, sehingga itu bisa buat belajar agar kedepannya ketika nanti dibangun PDN yang sebenarnya tidak
terjadi terulang lagi kejadian yang sama. Seperti itu. Nah, faktor penyebab masuknya ke situ ada banyak hal. Ada kecerobohan human error, terus serangan yang terarah, serangan yang terarah, jadi memang dituju ke sana, atau ada kesengajaan pihak internal. Gitu. Jadi ada berbagai macam faktor. Cuman ini semua harus diteliti semuanya, satu persatu. Menarik nih. Banyak ya ternyata ya. Salah satunya ternyata ada internal. Berarti ada tuh kemungkinan orang dalam itu masukin virus sendiri ya? Iya, apalagi Lockbit itu kan punya track record pernah membuat program afiliasi. Nah, jadi namanya RAAS atau Ransomware as a Service. Dia membuat program afiliasi di websitenya. Barang siapa yang bisa menyusupkan program ransom ke dalam sistem perusahaan, instansi, lembaga, dan apabila korbannya berhasil membayar tebusan, maka orang yang menyusupkan itu berhak mendapatkan persentase sekian persen dari hasil tebusannya. Nah, itu program afiliasi. Di sini yang diuji bukan ketahanan cybernya, tapi ketahanan imannya, ketahanan akhlaknya. Seperti itu. Ternyata banyak faktor ya, balik lagi itu. Ternyata juga human itu juga mempengaruhi. Jadi ya mungkin juga itu masukan juga sebenarnya buat HRD mungkin ya, kalau di perusahaan jadi bisa seleksinya tuh lebih ketat lagi. BUMN slogannya kan berakhlak gitu kan. Siap berakhlak. Ya, jadi ini harus benar-benar jadikan slogan yang bukan hanya slogan. Siap. Tapi benar-benar dijalankan. Itu penting sih. Oke, mungkin lanjut nih. Seberapa besar sih dampak dan resiko yang ditimbulkan bagi ataupun dari kebocoran data yang terjadi baru-baru ini? Sebenarnya kan kebocoran data juga nggak cuma PDN, banyak. Nah, itu kira-kira kalau mengacu pada PDN sendiri, itu seberapa besar sih Pak bagi kita individu ataupun organisasi ataupun pemerintah itu sendiri? Sebenarnya seberapa besar? Ya, ada dua dampak langsung dan tidak langsung. Ya, dampak tidak langsungnya itu adalah kita data-datanya itu bisa digunakan untuk melakukan kejahatan selanjutnya, entah itu untuk penipuan, untuk pinjol, untuk doxing dan lain sebagainya. Dampak yang langsung itu ya kayak kemarin di imigrasi, ya, di imigrasi data-datanya pada hilang. Nah, jadi kalau orang merasa bahwa sistem kita kehilangan data dan lain sebagainya, saya juga nggak merasakan rugi. Nah, mungkin belum saja waktunya seperti itu. Oke, berarti kan itu juga sebagai masyarakat pun itu berpengaruh besar gitu ya. Nah, kira-kira ya sebenarnya kalau kita ngomongin masyarakat bisa apa, mungkin kecil kemungkinan. Tapi kalau boleh bertanya, masyarakat bisa apa Pak kira-kira dari kasus ini? Bisa menuntut sebenarnya. Bisa menuntut. Karena kita membayar pajak itu kan untuk menggaji para penyelenggara negara, untuk ngurusin urusan tata kelola kebutuhan rakyat Indonesia. Nah, ketika seperti ini, maka ya kita harusnya bisa menuntut. Ya, walaupun undang-undang PDB itu kan baru akan aktif di Oktober besok. Ya, sehingga saat ini itu masih bisa dibilang ini masih di ranah abu-abu. Ya. Nah, tapi sebenarnya ada undang-undang lain yang bisa dipakai untuk istilahnya untuk melakukan class action lah kepada pemerintah dalam hal ini Kominfo misalnya sebagai penanggung jawabnya. Gitu. Ketika nanti PDB aktif itu akan harusnya akan lebih ketat lagi dalam mengontrol pengelolaan data ini. Gitu. Nah, kalau menurut pandangan Bapak sendiri, Pak Robin, karena masih muda jadi agak-agak keceplosan Pak, mungkin nggak apa-apa lah ya. Nah, kira-kira kalau dari Pak Robin lah ya, itu apa langkah-langkah yang perlu diambil pemerintah dan organisasi untuk menjaga data-datanya agar tidak terulang kembali gitu? Ya, masalah yang ada di PDN itu bukan hanya sekedar masalah teknologi aja, bukan hanya sekedar masalah bagaimana mengamankan sistem secara cyber dan lain sebagainya. Tapi juga ada masalah, yaitu di masalah
administratif. Ya, administratif bagaimana tata kelola ini benar-benar dijalankan sebaik mungkin. Gitu. Nah, kalau kita ngomong administratif, sebenarnya adalah kita ngomong tentang orang-orang yang mengurusin administrasi ini. Gitu. Sehingga kalau kita lihat Kominfo yang sekarang ini misalnya, itu kan beberapa Kominfo terakhir, itu kan tidak berasal dari orang-orang di background yang tahu IT, tentang IT. Ya, jadi konsep meritokrasinya nggak ada di dalam Kementerian Kominfo ini. Lebih ke itu jabatan politik aja. Jadi diambil dari misalnya ini kan tim, kalau yang sekarang kan tim suksesnya Jokowi itu ya, dari Projo itu kan, jadi tim sukses Jokowi terus diangkat di Kominfo. Jokowi harus paham bahwa menempatkan seorang menteri di posisi strategis untuk kaitannya dengan teknologi itu tidak bisa hanya sekedar orang-orang non-IT yang istilahnya kalau mungkin di kementerian lain mungkin bisa, tetapi teknologi itu kaitannya dengan perkembangan negara tentang kedaulatan teknologi. Nah itu harus orang-orang yang benar-benar merit lah, istilah yang benar-benar tahu di bidangnya. Ya, kenapa? Kenapa kok saya bilang kayak itu loh? Kalau ada orang bilang loh, pucuknya itu nggak perlu orang yang ngerti IT, tapi bawahnya barulah orang yang ngerti IT, yang melaksanakan yang ngerti IT. Atasnya nggak perlu. Banyak orang yang pemikirannya seperti itu. Tapi kenyataannya ketika orang non-IT ditaruh di atas, sementara nanti staf-staf khususnya juga diambil dari orang-orang yang nggak background IT juga, karena teman-teman dekatnya, tim sukses semua, dia akan menarik orang-orang yang tidak kompeten juga untuk masuk sebagai bawahannya, dan itu endingnya nanti yang menggarap sistem itu dari orang-orang non-IT juga, atau mungkin mentok-mentoknya IT itu masih mahasiswa yang menggarap sistemnya. Pakai menggunakan PHP, menggunakan XAMPP, SAM itu ya. Nah, ini bahasanya gimana? SAM gitu ya. SAM. Untuk production. Nah, itu akhirnya kelihatan bahwa pucuk itu menentukan sekali. Orang yang dari pucuknya sudah tahu betul, dia tidak akan membiarkan sampai bawahnya juga tidak tahu. Seperti itu. Mungkin tadi disinggung juga terkait teknologi yang dipakai ya. Nah, banyak juga kemarin itu kan yang bahas soal mempermasalahkan soal SAM atau exam tadi, ataupun juga PXP gitu. Nah, ataupun juga mungkin sama Windows juga. Nah, sebenarnya korelasi dari teknologi-teknologi itu tuh apa sih Pak? Apakah itu tuh berhubungan dengan kasus ransomware, ataukah sebenarnya ya apapun teknologinya kalau orang-orang yang mampu gitu ya sebenarnya aman-aman aja, atau gimana nih Pak? Dari pandangan Pak? Menggunakan XAMPP untuk production itu sudah kesalahan. Menggunakan SAM, menggunakan PHP, menggunakan SAM itu sudah kesalahan. Kenapa kok itu kesalahan? Karena di website SAM-nya sendiri sudah ditulis bahwa ini tidak layak untuk production. Tidak layak untuk yang sebenarnya, untuk server yang utama. Setelahnya hanya layak untuk development aja. Jadi itu udah kesalahan. Kalau kita googling menggunakan Google Doc, keyword, kata kunci, XAMPP, link, dan sebagainya, itu banyak loh website pemerintah yang production yang menggunakan SAM itu. Nah, SAM itu tidak didesain untuk menjadi secure by default, gitu. Tetapi didesain untuk mudah by default. Sementara mudah sama kemudahan sama keamanan itu kan berbanding terbalik. Semakin mudah sebuah sistem biasanya semakin kurang aman, atau semakin aman sebuah sistem biasanya semakin susah dipakai. Nah, SAM itu lebih ke arah ke sana, sehingga arah mudahnya. Sehingga ketika menggunakan SAM untuk production, apalagi untuk skalanya layanan pemerintah, layanan negara, layanan publik, itu sudah kesalahan dari awal. Seperti itu. Jadi kita bisa tahu SDM-nya seperti apa yang menggarap di bagian bawah. Jadi sebenarnya teknologi juga berpengaruh dalam sangat berpengaruh. Kira-kira nih Pak, apa modus yang digunakan oleh para pelaku? Ya ini karena kita bukan orang yang menangani kasus itu, mungkin kira-kira aja sih Pak dari Bapak, kasus ini tuh pintu masuknya dari mana kira-kira? Ya, kalau dari pengalaman saya menganalisis malware dari dulu, itu paling banyak itu salah ngeklik biasanya. Salah ngeklik. Itu ngeklik link, ngeklik aplikasi executable yang nggak jelas, ngeklik
menginstal aplikasi bajakan, biasanya dari sana. Biasanya paling banyak biasanya dari sana. Kalau kita baca hasil dari investigasi sementaranya BSSN, itu kan mengatakan terjadi penghentian, penonaktifan Windows Defender. Oke. Iya kan? Pada tanggal 17 Juni ada upaya penghentian Windows Defender. Pertanyaannya, siapa yang mencoba menghentikan? Kalau bilang virus yang menghentikan, virus itu ketika dia belum memiliki privilege, itu dia tidak bisa ngapa-ngapain. Oke. Yang bisa memberikan privilege itu, apakah itu nanti orang yang menghentikan Windows Defender atau menjalankan sebagai administrator, atau dia memiliki eksploitasi celah khusus untuk privilege escalation, untuk naik ke level admin. Gitu. Oke. Jadi seperti itu. Itu kalau kita melihat dari kasusnya PDN, dari investigasi sementaranya BSSN, ini merupakan murni 100% kecerobohan dari orang yang mengelola, entah itu siapa yang mengelola di waktu kejadian itu. Ya. Tetapi kalau saya melihat, itu tidak terjadi mungkin tidak terjadi di tanggal 17 Juni. Mungkin sudah lama. Jadi sudah terkompromis cukup lama. Okay. Karena cara kerja malware itu biasanya ketika dia masuk, terutama yang jenisnya spyware dan ransomware, itu tidak langsung melakukan penguncian secara massal di dalam file-filenya itu di ransom. Mereka akan melakukan illegal backup dulu. Illegal backup. Ya, saya menyebutnya istilahnya illegal backup. Jadi dia kayak backup secara ilegal. Jadi sebenarnya data kita aman, ada backup aman, gitu. Ada backup, tapi backupnya ada di record. Gitu. Siap. Nah, itu biasanya akan melakukan itu dulu secara berkala. Secara parsial juga datanya. Ketika itu sudah selesai, dia lalu akan menekan tombol execute. Ya, operatornya dia akan dari CNC setelahnya itu command and center-nya. Siap. Itu akan memerintahkan ransomware itu untuk melakukan penguncian massal. Ketika udah dirasa cukup, ini sudah rasa cukup, kita udah punya banyak data, lakukan penguncian massal. Gitu. Okay. Nah, ketika melakukan penguncian massal, itu biasanya dilakukan dengan sangat cepat. Okay. Kenapa? Karena khawatir ketahuan atau dicegah oleh SOC. Nah, ya, oke, mungkin sebelum dilanjut nih, kita nyinggung juga tentang SOC. Ya kan biasanya kalau di perusahaan itu SOC itu ada, Pak. Nah, kalau di pemerintahan itu ada nggak sih kira-kira tuh sebenarnya SOC itu? Saya kurang tahu karena saya bukan orang pemerintah, tetapi seharusnya ada. Seharusnya ada. Kalau tidak ada, itu merupakan pelanggaran juga. Karena SOC itu merupakan syarat wajib, salah satunya itu kalau di ISO 27001 itu harusnya ada untuk pelayanan yang sistem yang online, yang udah jalan, yang memiliki layanan service yang banyak, itu harus ada SOC-nya, itu udah standar. Sehingga ketika ada anomali, ketika ada proses I/O yang sangat tinggi, operasi disk operation yang ada di dalam server-server itu tiba-tiba melonjak, harusnya itu sudah kedeteksi dari awal. Apalagi ini kan katanya ada 200 tenan yang menggunakan PDN, server PDN. Artinya itu datanya nggak mungkin cuma puluhan giga, bisa tera mungkin. Berarti ketika terjadi proses penguncian massal ini, itu harusnya itu sudah ketahuan. Karena nggak gampang, ya kan? Walaupun menggunakan SSD itu tetap butuh waktu untuk melakukan semua itu sebanyak itu. Itu. Nah ini saya ngelihat ini ada kegagalan juga di sisi SOC. Kalau ada SOC-nya. Kalau ada SOC-nya ya Pak. Kita ngomongin ada aja lah ya Pak. Anggap aja ada. Anggap aja ada. Nah itu kenapa sih kok kira-kira aja kok bisa gagal itu biasanya faktor-faktornya apa aja sih Pak? Apakah nggak dipantau benar-benar ataukah emang lagi ngantuk aja SOC-nya atau gimana itu Pak? Kok bisa? Sebenarnya SOC itu tidak hanya sekedar melakukan pemantauan saja, tetapi melakukan automatic, istilahnya mitigasi otomatis. Ketika ada lonjakan seperti itu, semua harusnya di shutdown, semua otomatis. Harusnya seperti itu. Ada beberapa prosedur yang membuat ketika terjadi sesuatu anomali dan SOC kan nggak mungkin ya mantengin setiap hari ya. Itu harus ada mekanisme untuk penguncian otomatis. Istilahnya kalau di mana, di bank misalnya ya, atau bukan di bank lah, di kapal misalnya, ketika ada bajak laut yang masuk ke dalam kapal untuk melakukan pembajakan kapal, itu ada prosedurnya untuk masuk ke dalam lockroom, jadi ruangan yang dikunci. Jendelanya otomatis tertutup.
Kalau di bank juga ada juga yang menggunakan sistem seperti itu. Toko emas ada juga menggunakan sistem seperti itu. Ketika ada perampokan, semuanya langsung nutup. Oke. Nah, masa harus ada polisi yang selalu berada di situ? SOC itu satu hal, tetapi automation system yang untuk menangani hal kasus kondisi seperti itu harusnya ada yang otomatis. Sekarang kita di era AI yang semuanya bisa otomatis, tetapi kita ternyata tidak memanfaatkan itu dengan baik. Salah satunya adalah kegagalan di situ juga. Oke, berarti kan sebenarnya kalau ngomongin itu kita kalau sebagai pribadi juga bisa pakai antivirus ya Pak sebenarnya. Ya. Nah, apakah iya? Masa ya sistem sekelas PDN itu ada antivirusnya nggak sih sebenarnya? Atau cuman mereka ngandelin Windows Defender aja? Karena kan isu-isu yang ramai itu kan katanya cuman pakai Windows Defender. Iya, sekelasnya negara harusnya itu ada. Ada. Nggak cuma Windows Defender. Dan harusnya itu berlapis-lapis. Ada firewall, ada antivirus, bahkan di routernya pun biasanya ada antivirusnya juga. Ya, ada anomaly detection dan lain sebagainya, biasanya berlapis-lapis. Di beberapa perusahaan yang saya pernah mengelola di dalamnya itu seperti itu, sistem berlapis-lapis. Oke. Ya. Nah, kalau di negara sampai nggak ada sistem berlapis-lapis ya itu udah pelanggaran juga. Kacau ya Pak. Kacau ya. Oke, mungkin kan jenengan tadi juga menyampaikan bahwa BSSN juga telah identifikasi gitu. Nah, kalau dari penelitian Bapak atau mungkin Bapak riset-riset, nyari-nyari, itu sudah teridentifikasi belum sih pelaku dan juga motif daripada kasus ini gitu? Atau BSSN dan pemerintah gagal gitu mencari gitu? Atau gimana tuh? Sebenarnya pemerintah itu udah gagal. Oke, udah gagal. Udah gagal. Gagal dalam 3 hal, triple kill sekaligus. Triple kill, oke siap. Gagal dalam 3 hal, gagal dalam mengamankan sistem, gagal dalam mengamankan data, dan gagal dalam melakukan failover. Failover. Ya, gagal dalam mengamankan sistem itu dia tidak bisa menangani ketika kenapa bisa sampai ada malware bisa masuk. Oke. Artinya ada kompromi sistem di situ oleh aktor dari luar. Itu gagal melindungi sistem. Yang kedua, gagal mengamankan data. Data sebanyak itu berhasil di-ransom tanpa ada yang bisa menghentikan pada waktu itu. Atau tidak ada sistem yang bisa langsung mendeteksi dan melakukan mitigasi dengan cepat, otomatis gitu. Itu udah gagal. Yang ketiga, gagal dalam membackup-nya. Nggak ada backup-nya, nggak bisa melakukan failover. Jadi udah triple kill gini. Triple kill. Pemerintah gagal dalam 3 hal. Ya, dalam pengamanan sistem gagal, pengamanan data gagal. Data pun kita double kill juga di dalam datanya sendiri. Datanya bocor, yang di sini hilang. Biasanya kan kalau bocor aja, nggak perlu dikunci. Ya, ransomware itu merupakan malware paling jahat dari semua jenis malware lainnya. Dia nggak hanya nyuri data, tetapi juga ngerampok datanya. Dikunci datanya. Kalau dicurikan datanya, paling nggak kita masih punya kopiannya. Kita masih bisa pakai itu. Tetapi kalau dikunci, di ransom, itu kita nggak punya kopiannya juga. Datanya diambil, yang ada di sini dikunci. Dan ngomong-ngomong tentang identifikasi BSSN sendiri sudah menyatakan bahwa teridentifikasi malware jenisnya adalah brain chipper. Nah, brain chipper ini itu kan merupakan family dari Lockbit. Anaknya gitu. Anaknya, walaupun karena sebenarnya ini menarik karena sebenarnya Lockbit sendiri itu beberapa foundernya itu udah ditangkap. Ya, udah ditangkap. Tetapi ada satu orang co-foundernya mungkin ya atau tim di dalam Lockbit itu yang membocorkan tools atau alat untuk membangun malware-nya ini. Nah, kalau mereka nyebut sebagai Lockbit Builder. Lockbit Builder itu semacam program untuk membuat malware Lockbit yang bisa didistribusikan ke target-target yang ingin diserang, misalnya seperti itu. Nah, yang menyerang PDNS ini itu adalah hasil dari build-nya Lockbit 3 ini, lalu dikasih nama Brain Chipper, karena ada modifikasinya di situ. Nah, Brain Chipper ini itu dimodifikasi untuk salah satunya untuk kalau di dunia underground mereka nyebutnya FUD. Oke. Ya, apa FUD? Ngepas gitu ya? Ya. Mungkin ngebepas antivirusnya. Ya, gitu. FUD itu dia menghindari dari deteksi. Gitu. Ya, jadi mereka nyebutnya FUD. Nah, itu ada teknik untuk menghindari antivirus.
Cuman walaupun dia bisa menghindari antivirus mungkin, dia tetap tidak bisa mengakses area-area yang harus membutuhkan privilege khusus. Sehingga tadi Windows Defender dimatikan untuk bisa mengakses sana, dijalankan sebagai akses administrator. Nah, jadi kalau melihat di kasusnya PDNS, itu tidak sesederhana hanya diserang aja. Ya. Tetapi bisa jadi ini sengaja disusupkan. Kalau sesuai dengan investigasi sementaranya punya BSSN. Oke, berarti sengaja gitu ya. Nah, kalau sengaja gimana? Karena Lockbit itu punya track record afiliator, program afiliator. Emang itu berapa persen sih Pak dapat afiliasi gitu? Saya kurang tahu ya. Saya kurang tahu macam-macam. Saya belum pernah nyobain juga. Ini kayaknya saya tertarik ini. Jadi afiliator. Lumayan kan Pak enggak? Nah, itu tadi. Jadi gagal tiga hal tadi itu. Oke. Yang paling ya oke lah kalau ngomong di media, Pak Budi Ari mengatakan bahwa tidak ada negara yang terbebas yang tidak pernah terkena ransomware. Bahkan Amerika paling gede kena ransomware. Indonesia itu masih kecil. Kalimat ini seakan-akan untuk membenarkan bahwa saya jangan terlalu dimaki-maki. Ada yang lebih parah. Misalnya seperti itu ya. Iya sih, oke. Problemnya. Dia itu gagal 3 hal tadi. Iya. Dan salah satu yang paling penting, oke lah kalau kita bisa mengabaikan gagal mengamankan sistem. Karena semua negara kena. Ya kan? Gagal mengamankan data, semua negara kena data breach. Tetapi yang terakhir, gagal melakukan failover. Backup ya. Backup. Sebenarnya katanya dananya ada, gitu. Katanya kan dananya ada tapi eksekusinya nggak ada. Itu gimana ya? Saya kurang tahu sih. Tetapi kalau ngomong dana ada, itu harusnya ada. Kalau saya baca di SOW-nya, salah satunya kewajiban backup itu menjadi mandatory, bukan opsional. Yang harus ngirimin tiket seperti yang dijelaskan oleh Kominfo di DPR. Ya kan? Harus kirim tiket untuk membuat backup. Tenan-tenannya harus ngirim tiket untuk membuat backup. Backup itu mandatori di dalam sistem kritikal, apalagi sistem pelayanan publik untuk negara seperti ini. Itu mandatori, harusnya wajib. Ya, kemarin juga saya baca juga katanya imigrasi udah ngirim surat ke Kominfo untuk backup, tapi itulah kalau pemerintah hanya tidak berbasis meritokrasi. Oke, meritokrasi. Ya. Menganggap backup itu hanya cost tambahan. Karena kalau kita ngomong tentang redundancy server misalnya, itu hampir bisa dibilang server antara server main utama sama server untuk backupnya, itu kan biasanya cost-nya double. Iya kan? Walaupun mungkin yang backupnya kita turunin lah separuh dari spek yang ada di utama. Tetapi tetap ada cost. Nah, orang yang nggak paham tentang seberapa pentingnya backup, seberapa pentingnya ada data untuk failover, ini dia akan menganggap ini sebagai cost tambahan, biaya tambahan, sehingga ini nggak perlulah, yang penting jalan. Sampai terjadi disaster dan tidak bisa melakukan failover. Baru sadar, oh ya backup pentingnya. Gitu. Oke, banyak sih mungkin ya orang-orang yang mungkin mengabaikan soal backup gitu-gitu, padahal ya sepenting itu ternyata. Oke, mungkin di tengah-tengah obrolan nih, kemarin kan kita sempat open Q&A Pak di Instagram Jogja Cyber Security. Nah, ada beberapa pertanyaan yang kita ambil ya. Nah, yang pertama nih, ya tadi sebenarnya udah sempat sedikit dijawab ya. Menurut Pak Robin ini, apakah ada orang dalam yang terlibat? Berarti kan, tapi tadi udah dijawab ya. Kalau menurut BSSN memang ada penonaktifan Windows Defender gitu ya. Jadi mau di skip atau tetap dijawab nih Pak? Ya, kalau kita ngelihat track record dari Lockbit memang punya track record program afiliasi yang sangat terkenal pada waktu itu. Berarti ada kemungkinan, walaupun mungkin kecil ya, mungkin kecil. Tetapi kalau kita melihat dari hasil investigasi sementaranya BSSN, itu layak untuk lakukan di investigasi mendalam. Siapa yang mencoba menghentikan Windows Defender? Itu terus untuk apa? Motivasinya apa? Ya, jadi itu harus dicek semuanya. Berarti PR juga. Oke. Nah, ini ada pertanyaan kedua nih. Kok pemerintah bisa kena ransomware? Kira-kira kenapa sih malah justru situs-situs pemerintah yang banyak rentan? Jadi kan kita kan teman-teman di cyber security itu kan banyak ya
berlalu lalang di situs-situs gitu untuk mencoba keamanan ya. Mungkin Bapak tahu juga ada bug bounty gitu. Nah, dari teman-teman menguji itu tuh malah kebanyakan menemukan bahwa situs-situs pemerintah itu yang paling tidak aman. Iya, malah banyak kerentanan gitu. Jawabannya yang seperti Sama saya sebutkan tadi itu. Humannya juga. Karena pucukannya seperti itu, ngambil bawahannya seperti itu, bawahannya ngambil bawahannya lagi ke yang paling, itu yang satu hal. Yang kedua, ketika ada project yang kaitannya dengan IT di pemerintahan, itu disub-subkan sampai akhirnya yang garap itu adalah anak magang. Ya, itu banyak katanya anak magang semua. Terakhir endingnya adalah mahasiswa yang masih semester 4, semester 5, yang mana mereka tidak mengetahui best practice-nya, security best practice belum ada. Ya. Kebanyakan kejadiannya seperti itu. Nah, kenapa kok pemerintah yang paling banyak yang kena? Tapi wah, bisa-bisa jangan-jangan ini ya, itu survivorship bias. Karena survivorship bias itu secara statistik yang paling banyak ke-expose pemerintah. Padahal yang asli di swasta juga ada, tetapi karena tadi tidak pernah dibahas, dianggap sebagai yang paling banyak pemerintah, makanya disebut sebagai survivorship bias. Kalau menganggap itu survivorship bias, jawabannya ada di Google. Lakukan query pakai Google Docs dengan URL SAN dan lain sebagainya, itu akan keluar semua eksploitasinya yang ada di website-website pemerintah. Lakukan Google Doc yang URL-nya judi online. Menarik. Iya kan? Judi online. Itu banyak sekali subdomain yang di-hijack dari domain-domain utama GoID atau domainnya pemerintah. Nah, berarti kalau kita ngomong itu survivorship bias, coba dicek di situ. Pemerintah memang lebih banyak kerentannya dibandingkan swasta. Gitu. Berarti memang itu valid lah ya. Valid. Ini ada yang nanya juga nih, apakah PDN itu benar-benar tidak memiliki backup data gitu? Itu gimana? Nah, ini paling cocok ditanyanya langsung kepada Pak Budi Ari. Ya, yang bertanggung jawab. Kalau saya kan nggak tahu, karena saya orang luar, jadi saya tidak tahu apakah punya backup data. Yang mereka sampaikan kalau ketika di DPR kemarin itu kan menyatakan bahwa backupnya itu yang di backup hanya 2%. Istilahnya kalau kita ngomong 100% itu adalah sebuah skripsi 100 lembar, yang ke backup cuma sampulnya, depan sama belakang. Iya kan? Iya, gitu. Siap. Mungkin ini ada juga yang tertarik tentang cerita Bapak. Mungkin pertama kali terjun di dunia hacking atau cybersecurity, boleh diceritain sekilas aja Pak mungkin? Dulu di antivirus sih lebih banyak. Kalau saya lebih banyak ke analisis malware. Jadi ada virus komputer, ada spyware, ada Trojan horse, ada worm, ada ransom. Kalau ransom sebenarnya dulu belum ada ya. Dulu nggak ada. Ransom itu baru muncul, kalau nggak salah itu sekitar pertengahan di tahun 2010-an itu mulai muncul ya ransom. Sebelumnya itu ada tapi sangat kecil sekali. Nah, sekarang semakin banyak ransom karena yaitu ada motivasi finansial. Seperti itu. Nah, kalau saya pelajari dari semua malware, itu memang malware yang paling ngeselin ransom itu. Ya. Karena ransom ini tidak hanya menyalin data, tetapi juga ngerusak data lah, istilahnya seperti itu. Nah, itu tadi pertanyaan terakhir dari Q&A. Mungkin ini lanjut ke pertanyaan dari kita lagi. Bagaimana perbandingan kasus kebocoran data di PDN dengan kasus kebocoran data besar lainnya, baik di Indonesia ataupun luar negeri, gitu. Kira-kira perbandingannya tuh apakah misalnya di Indonesia itu penanganannya memang jauh lebih jeleknya tuh 1:9 kah, atau berapa persen sih dari pengamatan Bapak kalau dari Indonesia sama luar negeri? Luar negerinya mana dulu? Luar negerinya mana dulu? Kalau kita ngomong luar negeri itu sangat luas ya. Tapi kalau misalnya kita ngomong perbandingan dengan Amerika, jelas Amerika masih lebih besar di kebocoran data ya. Karena di sana juga banyak sekali layanan, nggak hanya pemerintah, tapi swasta juga banyak sekali. Nah, cuman kalau di Indonesia ini mulai meningkat itu sejak tahun 2019 ya, 19 mulai muncul, tetapi mulai meningkat drastis itu sejak mulai tahun 2022. Setelah tahun 2022 itu langsung, padahal tahun 2002 itu merupakan waktu di mana UU PDB atau Undang-Undang
perlindungan data pribadi itu disahkan. Setelah disahkan, yang terjadi adalah peningkatan justru. Hampir setiap bulan itu ada kebocoran data dari Indonesia. Apalagi kena PDNS, ada 200 tenan. Ini yang dikeluarkan mungkin baru pemanasannya aja. Iya. Saya yakin ada data yang lebih penting dari yang sudah dibocorkan. Yang sudah dibocorkan ada BAIS tuh. Ada Menkon Ekonomi, terus ada kemarin Desub kalau nggak salah, terus ada apa lagi. Nah, saya yakin ada yang lebih mengerikan yang belum dirilis. Tinggal nunggu dirilis saja. Itu kenapa pemerintah dari Kominfo khususnya itu minta pertemuan sama DPR selanjutnya minta tertutup. Minta tertutup. Entah itu karena memang ada data yang benar-benar rahasia, yang sangat fatal, yang berbahaya, atau memang ya malu aja kalau ditonton sama rakyat. Mungkin kita nyinggung sedikit tentang Kominfo dan BSSN ya Pak. Sebenarnya apa sih peran dan tanggung jawab dari lembaga terkait seperti BSSN dan Kominfo, khususnya dalam menangani kasus kebocoran data? Itu tuh sebenarnya tanggung jawab siapa gitu loh? Yang jelas tanggung jawab mereka. Kalau mereka bilang ini tanggung jawab bersama dengan rakyat juga, ini karena rakyat yang kuliahnya kurang di IT dan cyber security. Itu enggak, itu tanggung jawab mereka. Mereka yang dibayar, kita yang bayar pajak dan lain sebagainya. Mereka yang diserai amanah untuk menjaga data-data kita. Itu mereka, Kominfo, BSSN yang di cyber, BRIN yang harus mikirin inovasinya. Kemudian ada cyber crime. Nah, kalau sampai kejadian data breach ini, ransom ini di PDN itu tidak ada yang bertanggung jawab, ini sudah kekalahan besar bagi rakyat. Fatal gitu ya? Iya, karena kalau tidak sampai nggak ada yang bertanggung, itu menganggap bahwa kejadian seperti kemarin itu tidak hal yang sangat krusial, yang penting. Kalau seperti itu, next akan terjadi lagi, pasti akan terjadi lagi, dan mungkin akan lebih parah. Sebenarnya kalau kita ngelihat nih kesiapan dan kemampuan infrastruktur di keamanan siber di Indonesia itu dalam menghadapi serangan siber itu gimana? Ataukah semakin canggih atau malah semakin menurun gitu? Kita ngomong SDM-nya sebenarnya yang paling penting itu. SDM-nya. SDM di Indonesia itu yang jago-jago sebenarnya banyak. Tetapi yang berada di posisi strategis itu 0, sekian. Ya. Yang berada di posisi megang amanah negara itu mungkin hanya 0, sekian. Kalau ngomongin undang-undang nih, apakah perlu direvisi regulasi ataupun undang-undang yang terkait keamanan siber di Indonesia, atau sebenarnya udah cukup, cuman implementasinya aja jelek gitu? Kalau saya lihat di PDP seharusnya itu udah cukup. Seharusnya udah cukup. Cuman kan memang PDP baru aktif besok Oktober. Jadi sekarang itu kan biasanya setelah disahkan itu butuh waktu 2 tahun baru aktif undang-undang itu. Setelah disahkan DPR 2 tahun kemudian baru aktif. Nah, kita lihat nanti ketika itu sudah aktif PDP, apakah kebocoran data ini masih akan terus terjadi? Gitu. Karena kalau di undang-undang PDP itu ada sanksinya yang sangat tegas. Denda. Kalau misalnya itu dalam bentuk perusahaan, dendanya itu sekitar berapa persen dari revenue-nya per tahun. Berapa persen revenue per tahun itu dijadikan sebagai denda. Kalau tidak denda, ada penjara minimal 7 tahun. Maksimal 7 tahun kalau nggak salah. Nah, kalau pemerintah nih gimana? Apakah sama, kena. Di PDP itu harusnya sama juga kena. Tinggal nanti kita lihat bagaimana implementasinya di lapangan. Apakah hanya tumpul ke atas, tajam ke bawah? Nah itu. Kalau ngomongin hukum di Indonesia kan kebanyakan seperti itu. Ya. Mungkin kita di penghujung pertanyaan lah ya. Apa pesan dan harapan kepada pemerintah, organisasi, masyarakat terkait dengan isu keamanan siber di Indonesia? Gitu. Pesan untuk pemerintah, posisi strategi seperti Kominfo yang itu sangat berkaitan dengan perkembangan negara, kedaulatan teknologi, kedaulatan data dan sebagainya, harus dipegang oleh orang profesional. Harus. Jangan hanya sebagai jatah politik. Selama masih menganggap tidak serius di bidang ini teknologi, maka selama itu pula negara kita akan menjadi bulan-bulanan para hacker. Udah pasti itu. Oke, kita ngomongin budaya deh Pak.
bagaimana kita dapat membangun budaya sadar keamanan siber yang kuat di Indonesia? Kita ngomonginnya masyarakat aja lah. Karena kan kalau pemerintah ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, dari masyarakat itu gimana cara kita minimal dari komunitas nih bisa membangun budaya keamanan siber yang good lah gitu. Itu gimana Pak? Tips and triknya? Ya kita harus lebih menekankan edukasi. Menekankan edukasi di sekolahan, di perguruan tinggi, di mana-mana kita harus ada pelajaran khusus tentang data ini, menjadi edukasi, bukan hanya pelajaran untuk IT aja. Karena sekarang tidak ada orang yang terlepas dari IT loh kalau kita bilang. Walaupun orang ini jurusannya kedokteran, jurusannya geologi, jurusannya metalurgi misalnya. Tetapi ketika mereka berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, pakai HP, pakai laptop, ya kan? Tidak ada yang terlepas sekarang dengan teknologi. Jadi semua orang harus paham pentingnya data. Lewat edukasi tadi, lewat pelatihan, lewat pendidikan dan seterusnya. Itu pemerintah harus menganggarkan program ini. Mungkin terakhir nih Pak. Terakhir mungkin untuk penutup satu kata untuk kasus ini apa Pak? Mungkin boleh ngobrol di kamera. Konyol. Konyol, oke. Konyol sekali.